Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Giri Andrea. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video dengan judul summary materi pelatihan terkait dengan mata pelatihan kolaboratif. Mata pelatihan ini diberikan untuk memberikan pengetahuan tentang kolaborasi khususnya di birokrasi pemerintah. Internalisasi materi yang ada dalam modul ini diharapkan dapat membentuk karakter ASN yang kolaboratif. Tujuan dari pembelajaran ini untuk membentuk kompetensi dasar CPNS terkait pelaksanaan kolaborasi. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat memiliki pengetahuan serta mampu membangun kolaborasi untuk mendukung tujuan organisasi. Indikator hasil belajar yang diharapkan adalah peserta dapat menjelaskan berbagai konsep kolaborasi, collaborative governance, serta whole of government, dan dapat menganalisis praktik kolaborasi di organisasi pemerintah. Materi pokok yang disampaikan meliputi 1. Konsep kolaborasi, dan 2. Praktik dan aspek normatif kolaborasi pemerintah. Submateri pokok yang dipelajari meliputi 1. Definisi kolaborasi. Pengertian kolaborasi adalah suatu proses berpikir di mana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dilakukan. Berikutnya, terkait dengan kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Collaborative governance juga mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Selain itu, dapat diartikan sebagai pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber. Kemudian yang ketiga adalah whole of government. Ini berkaitan dengan jurnal yang dipelajari pada mata pelatihan kolaboratif, di mana dalam jurnal tersebut dijelaskan WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Latar belakang terkait dengan gagasan whole of government ini muncul sebagai reaksi terhadap efek negatif manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. Efek negatif ini dapat dilihat tidak hanya dari performa pelayanan, namun juga lemahnya koordinasi antar departemen yang berimplikasi pada ketidakefisienan dan ketidakefektifan manajemen dan kesenjangan antara pemerintah dan agen-agen sosial tentang arah dan tujuan pelayanan publik. Kemudian, penerapan WOG ini dipelopori oleh negara-negara maju, terutama negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, yang ingin mengembangkan kebijakan dan pelayanan publik ke arah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Spirit ini mulai diadopsi oleh negara-negara berkembang seperti Turki, Malaysia, dan Indonesia. Dalam tataran praktis, penerapan WOG bertujuan untuk mengurangi kuatnya polarisasi organisasi publik dan ego sektoral departemen dalam pemerintahan yang cenderung mengabaikan koordinasi horizontal. Tantangan dan hambatan penerapan WOG. Terkait dengan model pendekatan WOG memiliki sejumlah tantangan yang meliputi kekurangan dan hambatan, sehingga menyebabkan WOG tidak dapat dilanjutkan atau terhenti di tengah jalan dan pada akhirnya kembali ke cara lama. Kekurangan-kekurangan WOG adalah memerlukan waktu lama, relatif mahal atau costly, tidak selalu cocok dengan weak problem yang akan ditangani, dan hasilnya juga sulit diukur. Kekurangan-kekurangan ini pada akhirnya dapat menjadi dorongan untuk kembali ke cara lama. Hambatan WOG terutama disebabkan oleh tujuan, prioritas, dan akuntabilitas yang tidak jelas.
benturan agenda dan kepentingan sehingga tidak dapat tercipta kolaborasi, ego sektoral, antar instansi, dan insentif yang rendah. Itu tadi materi WOG yang dipelajari pada jurnal pada materi belajar mandiri materi kolaboratif. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.